Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eugenia Elizabeth Bungitukan. Saya dari Prodi PGSD kelas A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran sesuai dengan pendekatan Scientific. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eugenia. Baik, apa kata? Baik, yang pertama kita akan membahas model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Apa yang dimaksud dengan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning? Model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning adalah model pembelajaran yang dirancang agar peserta didik dapat mendapat pengetahuan penting yang membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah dan memiliki modal belajar sendiri serta memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. Pembelajaran berbasis masalah. Baik. Yang pertama kita akan membahas model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Apa yang dimaksud dengan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning? Model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning adalah model pembelajaran yang dirancang agar peserta didik dapat mendapat pengetahuan penting yang membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah dan memiliki modal belajar sendiri serta memiliki model pembelajaran ini juga mempunyai prinsip. Dan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan pada model pembelajaran ini meliputi konsep dasar, pendefinisian masalah, pembelajaran. Dalam sebuah model pembelajaran dibutuhkan yang namanya strategi. Dan pada model pembelajaran berbasis masalah atau PBL, ada 5 strategi yang digunakan dalam model pembelajaran ini,
Yang pertama, permasalahan sebagai kajian. Yang kedua, permasalahan sebagai penjajakan pemahaman. Yang ketiga, pemahaman sebagai contoh. Yang keempat, pemasaran sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses. Yang kelima, permasalahan sebagai stimulus aktif autentik. Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran berbasis masalah terdiri atas 5. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Yang kedua, mengorganisasi siswa. Yang ketiga, membimbing penyelidikan. Yang keempat, mengembangkan hasil karya. Yang kelima, analisis dan evaluasi. Tujuan yang ingin dicapai oleh kedua, model pembelajaran cooperative learning. Model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning adalah suatu metode pembelajaran atau strategi dalam belajar dan mengajar yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja. Dengan kata lain, pembelajaran dilakukan dengan membuat sejumlah kelompok dengan jumlah peserta didik 2-5 anak yang bertujuan untuk saling memotivasi antar anggotanya untuk saling membantu agar tujuan dapat tercapai secara maksimal. Pembelajaran kooperatif dikenal sebagai pembelajaran secara berkelompok. Akan tetapi, belajar kooperatif lebih dari sekedar belajar kelompok atau kerja kelompok, karena dalam kooperatif ada struktur dorongan atau tugas yang bersifat kooperatif, sehingga memungkinkan terjadinya interaksi secara terbuka dan hubungan yang bersifat interdependensi efektif di antara anggota kelompok. Yang berikut ciri-ciri model pembelajaran kooperatif. Menurut Stahl, ciri-ciri model pembelajaran kooperatif adalah: yang pertama, belajar bersama dengan teman. Yang kedua, selama proses belajar terjadi tatap muka antar teman. Yang ketiga, saling mendengarkan pendapat di antara anggota kelompok. Yang keempat, belajar dari teman sendiri dalam berkelompok. Yang kelima, belajar dalam kelompok kecil. Yang keenam, produktif berbicara atau saling mengemukakan pendapat. Yang ketujuh, keputusan tergantung pada siswa sendiri. Dan yang terakhir, siswa harus aktif. Tujuan pembelajaran kooperatif.
Yang pertama, menurut Slavin, tujuan pembelajaran kooperatif berbeda dengan kelompok tradisional yang menerapkan sistem kompetisi di mana keberhasilan individu diorientasikan pada kegagalan orang lain. Sedangkan tujuan dari pembelajaran kooperatif adalah menciptakan situasi di mana keberhasilan individu ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan kelompoknya. Yang kedua, menurut Nur Hadi, memandang bahwa pembelajaran kooperatif secara sadar prinsip dasar pembelajaran kooperatif. Menurut Nur, prinsip dasar dalam pembelajaran kooperatif sebagai berikut. Setiap anggota kelompok atau siswa memiliki tanggung jawab atas semua yang dilakukan dalam kelompoknya. Setiap anggota kelompok atau siswa harus tahu bahwa semua anggota kelompok memiliki tujuan yang sama. Setiap anggota kelompok atau siswa harus berbagi tugas dan pembelajaran yang ketiga adalah project based learning. Apa yang dimaksud dengan model pembelajaran project based learning? Project based learning atau pembelajaran berbasis proyek adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Saja karakteristik dari model pembelajaran project based learning. Ada 5 karakteristik yang dimiliki oleh model pembelajaran project based learning. Yang pertama, centrality.
Pada Project Based Learning, proyek menjadi pusat dalam pembelajaran. Karakteristik yang kedua, driving question. Project Based Learning difokuskan pada pertanyaan atau masalah yang mengarahkan siswa untuk mencari solusi dengan konsep atau prinsip ilmu pengetahuan yang sesuai. Karakteristik yang ketiga, constructive investigation. Pada Project Based Learning, siswa membangun pengetahuannya dengan melakukan tujuan model pembelajaran Project Based Learning. Apa sih yang menjadi tujuan dari model pembelajaran Project Based Learning ini? Model pembelajaran Project Based Learning memiliki tujuan antara lain yang pertama, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah proyek. Yang kedua, memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran. Yang ketiga, membuat peserta didik lebih aktif dalam memecahkan masalah proyek yang kompleks dengan hasil produk nyata. Yang keempat, mengembangkan dan meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola bahan atau alat untuk menyelesaikan tugas atau proyek. Yang kelima, meningkatkan kolaborasi peserta didik khususnya pada Project Based Learning yang bersifat kelompok. Yang berikut prinsip-prinsip model pembelajaran Project Based Learning. Menurut Thomas, pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning ini memiliki beberapa prinsip dalam penerapannya, yaitu yang pertama, sentralitis. Model pembelajaran ini merupakan pusat dari strategi pembelajaran karena siswa mempelajari konsep utama dari suatu pengetahuan melalui kerja proyek. Yang kedua, pertanyaan penuntun. Langkah-langkah dalam model pembelajaran Project Based Learning. Model pembelajaran Project Based Learning awalnya dikembangkan oleh The George Lucas Education Foundation dan Doppler dengan langkah-langkah pembelajaran berdasarkan beberapa fase sebagai berikut.
Yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar. Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat memberi penugasan siswa dalam melakukan suatu aktivitas. Pertanyaan disusun dengan mengambil topik yang sesuai dengan realitas dunia nyata dan dimulai dengan sebuah investigasi mendalam. Pertanyaan yang disusun hendaknya tidak mudah untuk dijawab dan dapat mengarahkan siswa untuk membuat proyek. Pertanyaan seperti itu pada umumnya bersifat terbuka, provokatif, menantang, membutuhkan keterampilan berpikir tinggi, dan terkait dengan kehidupan siswa. Guru berusaha agar topik yang diangkat relevan untuk para siswa. Yang kedua, menyusun perencanaan proyek. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dan siswa. Dengan demikian, siswa diharapkan akan merasa memiliki atas proyek tersebut. Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan kegiatan yang mendukung dalam menjawab pertanyaan penting, dengan cara mengintegrasikan berbagai materi yang mungkin, serta mengetahui alat dan bahan yang dapat diakses untuk membantu penyelesaian proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal. Guru dan siswa secara kolaboratif menyusun jadwal kegiatan dalam menyelesaikan proyek. Jadwal yang telah disepakati harus disetujui bersama agar guru dapat melakukan monitoring kemajuan belajar dan pengerjaan proyek di luar kelas. Yang keempat, memantau siswa dan kemajuan proyek. Guru bertanggung jawab untuk memantau kegiatan siswa selama menyelesaikan proyek. Pemantauan dilakukan dengan cara memfasilitasi siswa pada setiap proses. Dengan kata lain, guru berperan menjadi mentor bagi aktivitas siswa. Yang kelima, penilaian hasil. Penilaian dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur pembelajaran. Yang keempat adalah model pembelajaran inquiry atau inquiry learning. Model pembelajaran inquiry learning adalah kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, melakukan penyelidikan atau pencarian, eksperimen hingga penelitian secara mandiri untuk mendapatkan pengetahuan yang mereka butuhkan. Ada beberapa hal yang menjadi ciri utama dalam model pembelajaran inquiry, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, strategi inquiry menekankan pada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, pendekatan inquiry menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan. Tujuan utama dari pembelajaran berorientasi pada inquiry adalah mengembangkan sikap dan keterampilan siswa sehingga mereka dapat menjadi pemecah masalah yang mandiri. Model pembelajaran yang berbasis inquiry juga memiliki prinsip-prinsip. Yang pertama, orientasi perkembangan intelektual siswa. Pembelajaran berbasis inquiry dirancang oleh para ahli pendidikan
dengan tujuan agar dapat meningkatkan perkembangan intelektual anak atau siswa. Yang kedua, prinsip interaksi dan kolaborasi. Melalui pembelajaran inquiry, siswa didorong untuk selalu berinteraksi dengan semua siswa lainnya melalui diskusi-diskusi, dan guru hanya menjadi fasilitator dalam pembelajaran. Yang ketiga, bertanya, dan bertanya. Di dalam proses pembelajaran berbasis inquiry, pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh guru sebagai fasilitator belajar sangat penting. Pertanyaan-pertanyaan diarahkan sehingga siswa terpacu untuk berpikir dan mengembangkan kemampuan kognitifnya. Yang keempat, belajar dalam pembelajaran berbasis inquiry adalah belajar berpikir. Prinsip penting pembelajaran berbasis inquiry adalah belajar berpikir. Ketika siswa diberi rangsangan atau stimulasi di awal pembelajaran, maka akan muncul rasa ingin tahu pada diri mereka, ingin menunjukkan bahwa mereka berpikir. Ketika mereka melontarkan pertanyaan-pertanyaan, itu menunjukkan bahwa mereka memiliki rasa ingin tahu dan juga berpikir. Yang kelima, keterbukaan dan kesempatan seluas-luasnya untuk siswa belajar. Pembelajaran inquiry berbasis menekankan bahwa peran guru adalah fasilitator di kelasnya. Guru bukanlah satu-satunya sumber informasi dan juga bukan sumber informasi. Langkah-langkah dalam model pembelajaran inquiry learning. Yang pertama, orientasi. Pada tahap ini adalah tahapan yang sangat penting, di mana pada tahap ini guru dituntut untuk menciptakan suasana kondusif dan dapat menyenangkan untuk belajar. Yang kedua, merumuskan masalah. Pada tahap ini, siswa diarahkan pada suatu masalah yang memerlukan pemecahan. Masalah dapat disajikan dengan cara yang menarik, seperti demonstrasi unik ataupun dalam bentuk teka-teki, sehingga siswa tertantang untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi dan merumuskannya dalam suatu pertanyaan ataupun pernyataan yang kelak harus dijawabnya sendiri. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Pada tahapan ini, siswa dilatih untuk membuat sebuah hipotesis atau jawaban sementara dari masalah yang telah disaksikannya. Yang kelima, menguji hipotesis. Langkah ini merupakan langkah yang latih kemampuan rasional siswa, di mana hipotesis yang telah dibuat kemudian diuji dengan cara dibandingkan dengan data yang ada, lalu kemudian ditunjukkan. Yang keenam, merumuskan kesimpulan. Pada langkah ini, siswa dituntut untuk mendeskripsikan temuan yang telah diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis, sehingga dapat mencapai kesimpulan yang akurat. Model pembelajaran yang terakhir adalah model pembelajaran discovery. Model pembelajaran discovery atau penemuan adalah metode mengajar yang mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahuinya itu tidak melalui pemberitahuan, sebagian atau
Model pembelajaran penemuan atau discovery dalam proses belajar mengajar mempunyai beberapa tujuan, antara lain yang pertama, meningkatkan keterlibatan peserta didik secara aktif dalam memperoleh dan memproses perolehan belajar. Yang kedua, mengarahkan para siswa sebagai pelajar seumur hidup. Yang ketiga, mengurangi ketergantungan kepada guru sebagai satu-satunya sumber informasi yang diperlukan oleh para siswa. Yang keempat, melatih peserta didik untuk mengeksplorasi atau memanfaatkan lingkungan sebagai informasi yang tidak akan pernah tuntas untuk digali. Model pembelajaran ini juga memiliki Kemendikbud menjelaskan bahwa prinsip belajar yang nampak jelas dari model pembelajaran discovery learning adalah materi atau bahan pelajaran yang akan disampaikan tidak disampaikan dalam bentuk final, akan tetapi siswa didorong untuk mengidentifikasi apa yang ingin diketahui, dilanjutkan dengan mencari informasi sendiri, kemudian mengorganisasi atau membentuk atau konstruktif apa yang mereka ketahui dan mereka pahami dalam suatu bentuk akhir. Baik teman-teman, sekian penjelasan saya mengenai model pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan skientik.